Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarim Season 2. Oke, saya Alina Madayanti. Di sini saya sebagai host dan saya ditemani oleh A. Samsul. Selamat datang kembali lah di acara kita, di program kita Tarim Season yang kedua. Gimana ini, Neng Elin? Apanya nih yang gimana? Terkait program hari ini lah. Oh, program hari ini kita akan membahas, berhubung kita baru selesai sholat Id ya, melaksanakan sholat Idul Fitri, kita akan membahas keseruan apa saja sih di Hari Raya Idul Fitri ini gitu. Terkait membahas hari Raya Idul Fitri, kayaknya kurang pas ya kalau cuma kita berdua yang membahas. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kedatangan pemateri yang alhamdulillah lah. Pemateri yang bisa menjelaskan ataupun berbagi pengalaman terkait pengalaman Hari Raya Idul Fitri dari tiap tahun. Ada Bapak Rusdiono, selamat datang Pak. Selamat datang di program Tarim Season 2. Mudah-mudahan Bapak betah lah selama obrolan kita nanti ya Pak. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti 30 hari kemarin lancar Pak? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Takutnya banyak godaan gitu Pak. Iya, biasa lah ya. Ada yang membocorkan Banyak, karena hari iya, panas alhamdulillah. gitu. Kayak yang kasih ya. Betul ya, kita kan tergantung niatnya ya. Iya, betul. Niat kita kan ini kan puasa ini kan memang bulan latihan diri ya. Melatih diri agar kita bisa menepa diri kita agar nanti ketika puasa selesai kita menjadi orang yang makin bertakwa gitu ya. Amin amin ya Allah. Itu kan harapan ya. Iya, betul. Ya Pak. mungkin godaan-godaan biasalah kayak emosi-emosi yang tiba-tiba datang ya Pak. Ya, terutama kan kita kan puasa kan tidak santai gitu ya, tapi tetap aktivitas seperti biasa. Iya, ya betul, kan? betul, Pak. Dalam perjalanan di jalan ya kan, dari rumah ke tempat kerja ya, atau dimanapun kita sedang berada itu ya tentu banyak godaan ya. Apalagi kita di Indonesia ya, di Indonesia ini meskipun bulan puasa tapi warung-warung ada yang buka kan. Nah, ya. Iya, betul Pak. Depannya ditutup gitu kan, tapi kita lihat di bawahnya kan banyak kaki gitu. Iya, pakai gorden dong Pak biasanya. Kayak gitu ya. Melayani. Betul. Ya, belum di tempat keramaian kan begitu ya. Iya. Gini Pak, terkait kebiasaan di bulan Ramadan kan ada tradisi mudik nih Pak. Terkait mudik yang ada di hari raya Lebaran. Sebelum itu saya mau nanya juga, Bapak ini sebenarnya asli dari mana Pak? Lahir dari mana? Terus Ya, kalau lahir itu di Jember ya. Jember itu di Jawa Timur ya. Jember itu Jawa Timur bagian timur. Oh, Jauh jadi ya, Pak? sudah dekat ke Bali itu. oh iya benar. Betul jauh. Dekat ke Oh, Bali. perbatasan ya Pak. Iya. Tapi di Bogor ini sudah cukup lama juga. Cukup lama. Dari tahun 82 udah di Bogor. Betah Pak, gimana di Bogor Bogor rasanya? itu suasananya nyaman ya. Nyaman ya? Untuk tempat tinggal enak di Bogor. Iya betul. Iya, betul. Ya Suasana Bapak, nyaman. dengan Bapak berpengalaman tinggal di Bogor, tinggal di Jawa juga, gimana sih Pak suasana lebarannya gitu? Ada perbedaannya atau ada keseruannya tersendiri atau kayak gimana? Boleh diceritain Pak? Iya, karena kita kan dulu anak rantau gitu ya. Iya, betul. Sebagai mahasiswa yang kuliah di IPB ya, di Bogor, sementara orang tua di Jawa Timur ya, tentu ada kerinduan-kerinduan, kangen betul, gitu ya betul. orang tua ya. Biasanya kesempatan yang terbaik itu ya menjelang Hari raya. Lebaran itu Lebaran, ya. iya betul. Biasanya menjelang Lebaran itu kita sebagai mahasiswa ya tentu pengen pulang kan, pulang mudik ya, begitu. Begitu juga ketika sudah berkeluarga juga begitu, kita bawa istri anak kita kan, ketemu sama keluarganya sama neneknya ya Iya, di mudik Jember ya, Pak. gitu, itu suasana yang menurut saya sih ya betul-betul sudah sangat apa namanya tradisi yang kental dengan ritual gitu ya. Iya. Dan itu di mudik itu kan luar biasa ya. Iya, betul Pak. Sebagai magnet ya. Luar biasa ya. Kayak sajian yang harus ada. Ya, itu belum lengkap rasanya ya kalau belum Kalau belum mudik, iya betul. Gitu ya. Ramadannya Dulu belum begitu ininya, ya. Lebarannya belum Ya, lengkap. dulu ya ketika masih belum apa namanya seperti sekarang ya. Sekarang ini kan sudah mungkin berbeda ya. Suasananya sudah berbeda, tapi tetap mudik itu tetap ya. Iya. Sepanjang itu belum ada
kendala, tidak ada halangan kita mudik kan gitu. Alhamdulillah ya Pak, masih Ini, bisa Pak, pulang tadi yang kampung. saya tadi itu kan Bapak kurang lebih 19 tahun tinggal di Jawa. Iya, iya sampai SMA aja. Ya. Ada perbedaan nggak Pak suasana Lebaran di Jawa sama di Jawa Barat gitu Pak, yang di Bogor, di Jember sama Iya, Bogor? betul. Tentu banyak sekali bedanya ya. Kalau ke saya sebagai orang Jawa ya tentu banyak banget perbedaannya ya. Lebih meriah kalau menurut saya sih lebih meriah Lebaran tuh di kampung. Di kampung, Ya. iya iya betul. Iya, lebih murah di kampung ya. Suasana sholat idnya misalnya ya. Kemudian suasana lebarannya kan berbeda ya. Dibanding kalau kita di sini ya. Iya, Begitu iya, meskipun betul, Pak. sudah lama tinggal di sini tetap saja ya. Namanya kerinduan terhadap kampung halaman itu. Kampung sendiri ya Pak, berbeda ya. tanah kelahiran sendiri. Meskipun Kayak apa sih Pak? Ada adat atau tradisi khusus nggak setiap Lebaran yang Iya. berbeda? ya yang biasa itu setelah keluarga itu sholat id ya, ada yang di lapangan ya, ada yang di iya. masjid ya. Biasanya sih kalau di Jember itu di Masjid Jami itu ya, di alun-alun tuh, masjidnya besar itu ya. Iya. Masjid Jami itu ada di pinggir alun-alun. Itu biasanya orang-orang Jember tuh yang tinggal di kota ya, maksudnya ya. Itu di Iya. situ sholatnya ya. Soalnya di situ Setelah ya Pak. selesai di situ biasanya kita bersilaturahim dengan tetangga-tetangga ya. Betul. Kalau di sana masih ada tradisi berkunjung ya. Iya. Nah, terutama anak-anak ya. Iya, Berkunjung dari rumah ke rumah. Ya. Iya, Orang dari tua juga rumah ke begitu rumah. ya. Berkunjung dari rumah ke rumah kan begitu. Itu berlangsung kurang lebih sampai 3 hari lah kurang lebih itu. Selama 3 hari Ya, berturut-turut ya Pak. Berkunjung begitu ya. Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi suasananya seperti itu. Ya. Agak beda emang ya. Beda ya. Kalau di kampung sendiri tuh setelah hari Lebaran di full itu biasanya Pak, nggak ada kegiatan dulu, cuma selesai sholat biasalah musofaha salaman terus besoknya ada acara kalau maksudnya babacakan Cucurak ya? Iya. iya cucurak di masjid gitu rasanya. Cucuran. Masing-masing keluarga itu bawa makanan Pak, baru habis itu ziarah lah ke keluarga masing-masing. Iya. gitu. Ya kalau di Jawa lebih dari itu ya. Jadi Lebih-lebih ya. ada tradisi yang namanya tradisi ketupat ya. Iya, Jadi iya, iya. biasanya di Jawa itu seminggu setelah Lebaran itu ada namanya Lebaran ketupat. Kenapa itu Lebaran ketupat seminggu? Karena tradisi Jawa itu ya sangat diwarnai oleh ajaran Islam ya. Iya. Jadi tanggal 1 Syawal kita kan wajib berbuka ini, ya kan? Iya, Nanti tanggal betul, 2 Syawal kembali puasa. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi sampai 6 hari kan? Puasa Syawal 6 hari. Setelah itu Lebaran lagi. Lebaran lagi. Itu namanya Lebaran ketupat ya. Oh gitu ya. Nah, ya kalau sudah nyawalan ya. Nah, begitu Lebaran ketupat itu ya. Jadi itu tradisinya adalah mengantar makanan berupa ketupat. Jadi itu ketupat itu biasanya dibuat sendiri. Kalau ya di sini kan kalau di sini suka beli kan. Iya. Beli jadi. Kalau di sana buat sendiri. betul, Pak. Buat Saya sendiri saya ya? bisa buat ketupat itu. Oh Masya Allah. Dan itu dulu diajarkan oleh nenek, oleh ibu maksudnya. Oleh ibu diajarkan cara membuat ketupat dan itu tradisi itu anak-anak tuh Tradisi bisa. ya Pak. Setiap rumah ya Pak Iya, bikin setiap itu? rumah bikin ketupat dan itu ketupatnya macam-macam kan. Ya, macam-macam bentuknya. Itu kita semua bisa buat. Iya. Nah, Masya buat Allah. sendiri itu biasanya nanti itu setelah selesai itu diantar ke rumah-rumah tetangga gitu ya. Nah, itu biasanya ketupat itu temannya itu ayam opor biasanya. Ada ayam opor. Iya temannya ya Ada Pak. perkedel biasanya ya. Ada apa namanya? Ada kacang merah itu biasanya. Betul. Ada perkedel. Perkedel. Kentang. Kentang, iya, itu betul. biasanya itu tradisinya seperti itu. Terus ada satu lagi yang namanya petis. Petis. Petis tahu petis ya? Kayak gimana itu Pak? Itu petis itu kan makanan khas Jawa Timur ya. Heeh. Petis itu biasanya buat rujak itu ya. Oh rujak. Rujak timur ya. Iya Itu ya. betul. Di sini rasanya nggak ada di Bogor ya petis itu. Jarang Pak. Iya nggak Jarang, ada rasanya jarang. petis itu. Rujak itu biasanya. iya. Kalau kue Lebaran favorit ada nggak Pak? Kalau di sana itu yang umumnya tuh nastar kayak gitu ya. Biasanya iya, buat sendiri nastar. ya. Sama kayak di Iya, sini kalau ya, di Pak. Jember tuh namanya letter gitu ya. Oh letter. Letter itu ya semacam nastar gitu ya, tapi bentuknya macam-macam itu. Oh ada Beragam beda-beda ya, ada ya. yang bentuk bunga. Betul gitu betul. ya. Kreatif ya Pak. Ya, ada yang bentuk burung, macam-macam itu.
Seru ya, Pak? Kue itu dan itu buat sendiri kalau di sana ya, bukan beli. Buat sendiri. Buat Masya sendiri. Allah ya. Kreatif berarti Iya, ya orang jadi Jawa menjelang, tuh. menjelang Lebaran itu keluarga sibuk membuat kue. Biasanya beberapa hari sebelum Lebaran, Pak? Ya biasanya seminggu lah. Seminggu. Ya, Dari satu minggu sebelum Lebaran udah mulai gitu ya? Seperti sekarang nih. Masya Allah. Sekarang ini udah sibuk ini. Iya. Buat kue ya, nyiapin segala Baik. macam untuk keperluan. Kalau ada yang keluarga yang datang atau tamu yang datang ya, Iya. menyiapkan itu. Betul. Ya, Gini, seperti Pak, itu. terkait hari kemenangan nih Pak, karena biasa disebut juga kan selain hari raya Idul Fitri itu hari raya kemenangan. Betul. Menurut Bapak definisi hari kemenangan Idul Fitri itu apa sih Pak sebenarnya? Iya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi Allah meminta kita, menyuruh kita orang yang beriman untuk berpuasa sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Ya. Jadi harus sebulan, kalau nggak sebulan itu belum sah. Ya kan gitu kan? Ya, betul. Karena ya ada apa namanya ketentuan yang membolehkan kita nggak puasa itu kalau kalau sakit ya. Iya. Ya, faman kana minkum maridon au ala safarin, ya kan? Jadi barang siapa yang sakit atau bepergian safar, ya. Jadi itu harus mengganti. Dikodo ya, Ya. Pak? Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Jadi mereka yang berhalangan karena sakit, karena safar, dia harus mengganti pada hari yang lain. Ya, iya, supaya lengkap sebulan ya. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah berikutnya ayat Al-Baqarah 185 disebutkan Iya. walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal alakum tashkurun ya. Jadi kalau kita sudah melengkapi 30 hari itu ya, itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Ya, jadi itulah arti kemenangan di situ. Ya, walitukabbirullaha dan serulah, takbirlah gitu Iya, ya. betul. Serulah nama Allah ya. Berapa maha besarkanlah Allah gitu ya. Itu walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa alakum tashkurun agar kamu bersyukur. Jadi kita bersyukur karena sudah menyelesaikan ini pertandingan selama 30 hari ini ya. Selesai. Kita sukses lulus ya insyaallah lah menjadi orang yang lebih bertakwa ya karena itu memang janji Allah kan ya. Barang siapa yang berpuasa kan tadi kan, goalnya adalah menjadi orang yang lebih bertakwa. Itu di situ. Jadi kita sukses ini menaklukkan hawa nafsu kita, ya kan? Sukses mengalahkan setan-setan yang tadi itu banyak bergentayangan di jalan-jalan, ya kan? Betul. Nah itulah arti kemenangan. Ya. Jadi kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita itu suci, hanif, ya manusia itu hanif ya. Jadi manusia itu sesungguhnya nggak punya dosa kalau secara fitrah. Nah, ya. Dengan puasa ini kita kembali kepada fitrah kita, ya, kembali kepada fitrah kita. Nah, itu arti kemenangan di situ, ya. Oleh itu perlu kita rayakan itu, ya. Betul. Perlu kita rayakan. Dan itulah Syawal itu satu Syawal, ya. Saya kira itu, ya. Nah, perlu merayakan menurut Bapak itu kita harus merayakan itu seperti apa sih Pak? Senang apa sedih gitu Pak? Ya tadi kan walitukabirullah alam hadakum ya. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita harus kita rayakan. Tentu rayakan di sini tidak harus pakai baju baru ya, tidak harus ya. Iya, betul. Ya kalau ada rezeki nggak ada salahnya sih. Kalau ada rezeki keluarga membelikan baju baru buat anaknya nggak ada salahnya karena itu memang kesempatan ya. Belum tentu tiap hari beli baju baru kan begitu ya. Tapi itu bukan ukuran utama. Ya. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya merayakannya itu ya dengan perasaan gembira itu ya kan. Gembira ya sudah berhasil menaklukkan tantangan selama 30 hari ya, selama sebulan penuh tantangan itu penuh demikian ya kan, menggoda kita kan gitu ya. Nah, kita sudah lulus ini. Nah, perlu kita rayakan ya. Iya, dengan rasa bersyukur. Ya, bergembira itu wujud dari rasa syukur itu ya. Iya, bergembira itu rasa syukur. Banyak loh orang di Lebaran tuh nggak bisa bergembira. Siapa misalnya? Mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, ya, atau mereka yang di rumah tapi tetap nggak bisa merayakan karena terkendala, ada halangan, ada halangan gitu kan. Nah, jadi tetap ya, jadi kita bersyukur ya. Ini saya kira kegembiraan ya, dan itu
sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Wajar juga sih kalau ada seseorang yang merasakan sedih ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Iya. Karena kan Itu ya. Ada beberapa ya. Iya, sebenarnya kan betul itu. perpisahan itu bukan perpisahan selamanya, Pak. Karena kan Iya, betul. ya, perpisahan yang akan menciptakan kerinduan. Kalau kata saya itu ada apa sih namanya? Laisar firaq lil firaq walakin al firaq lisawaq gitu, Pak. Perpisahan yang akan menimbulkan ataupun menciptakan kerinduan. Rinduan, betul yang ya. akan datang, Betul ya. Jadi kenapa? Karena umur manusia itu tidak ada yang tahu. Iya, iya. Iya, Ya. betul Pak. Boleh jadi kita belum tentu ketemu Di tahun ketemu depan. lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan Ramadan, datang. Ya, karena itulah sekarang ini momen yang terbaik untuk kita manfaatkan ya. Jadi puasa itu harus disambut dengan gembira, ya kan? Iya. Di dalam hadis disebutkannya barang siapa yang menyambut puasa dengan gembira, kan gitu ya. Nanti dia akan memperoleh 2 kegembiraan, kan gitu ya. iya. Yang pertama apa? Gembira ketika datang waktu berbuka. Betul, Ya kan? betul. Iya, betul. Yang kedua, apa gembira yang kedua? Nanti ketika bertemu dengan Tuhannya, ya. Ya, Insya Allah. ketika dia bertemu dengan Tuhan, Iya, betul. itu ya. Dan itu pasti, itu janji-janji yang kan pasti, ya. Iya, betul, Pak. Jadi ya harus kita syukuri, karena kita belum tentu loh umur kita ya. Banyak kok teman-teman kita, tetangga kita, ya kan, sahabat kita yang begitu bulan puasa mau datang dipanggil duluan. Iya, Ya. ada saja ya Pak. Baik, Pak. Agak ikut ke bawah suasana, Pak, kalau ngebahas hari raya ini, Pak. Kayak takut gitu loh, Pak, nggak ketemu sama bulan Ramadan lagi gitu. Betul. Iya. Kan memang momentum yang paling kita tunggu lah, Iya. bulan betul. Ramadan. Menurut saya bukan hari raya Idul Fitrinya yang paling ditunggu, tapi selama sebulan itu ya momentum yang jarang lah, setahun sekali. Makanya karena Rasulullah mengajarkan ya, ketika kita berada di bulan Rajab, kita disuruh berdoa kan? Iya. Allahumma barik lana Fi Rajab. fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan ya. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita bersyukur ya. Minta kepada Allah supaya Allah berikan keberkahan pada kita ya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai bulan Ramadan ya. Karena nggak semua orang bisa menikmati kesempatan itu. Ya. Jadi itu harapan ya kan. Iya. Jadi kita termasuk orang yang beruntung ya. Betul, Beruntung. Pak. Jadi orang yang bisa sampai di bulan Ramadan kemudian melaksanakan puasa dengan sempurna ya. Iya, betul. 30 hari penuh misalnya, itu harus bersyukur Iya, ya. betul. Tadi la'allakum tashkurun ya. Jadi supaya kamu bersyukur. Bapak mau nanya nih ya, kenapa sih Hari Raya Idul Fitri itu sangat istimewa banget buat umat Islam? Karena apa gitu Pak? Karena ada apa gitu di dalam Hari Raya Idul Fitri itu, ada apa gitu sehingga umat Islam itu menganggapnya bahwasannya Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari yang sangat istimewa. Iya, karena memang di dalam ajaran Islam kan ada 2 hari raya ya. Salah satunya adalah Idul Fitri, Idul Fitri, ya. iya, Jadi betul. pertama ada Idul Fitri. Kenapa? Karena istimewa karena memang ini momentum kita ya. Setelah kita melewati masa ujian tadi ya, selama 30 hari kita berpuasa, kita mengekang hawa nafsu, keinginan kita ya. Dengan kita yang harusnya kita bisa lakukan. Ya kan kita sebenarnya kan bisa makan di siang hari, ya enggak? Iya, betul. Atau bisa berbuat apa di siang hari, tapi itu nggak kita lakukan. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah kan Iya, gitu iya. ya. Baik. Nah itu alhamdulillah kita bisa melakukan semua itu kan Iya, selama iya. 30 penuh, dan itu artinya kita melewati ujian itu. Iya. Nah ini perlu kita rayakan ya. Ya sebagaimana kalian ya mahasiswa ya kuliah 4 tahun ya kan misalnya Iya, ya, lulus wisuda kan, wisuda itu kan bentuk dari merayakan Iya, ya kan, ya enggak? Iya, Disyukuri ya wisuda itu. Kalau kayaknya kurang afdal ya kalau mahasiswa udah selesai lulus nggak Gak wisuda. Iya, betul Pak. Ya Di situ mungkin seperti ya. itu ya. Iya. Jadi, baik. Setelah sebulan penuh kita puasa, datang hari raya masa kita nggak bergembira? Iya, betul Nah, betul. ya kan? Kan gitu ya. Betul, Pak. Bergembira ya. Salat Idul Fitri, bersilaturahim dengan keluarga ya, dengan tetangga Iya. dan sebagainya ya. Saling memaafkan, itu kan wujud dari rasa syukur kita ya. Jadi itu ya. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Memang kalau di Indonesia ini kebetulan ya, Indonesia ini yang istimewa hari raya Idul Fitri ya. Tapi kalau di Arab kan beda.
Iya beda ya Di Pak. negara-negara Timur Tengah itu istimewa itu hari raya Idul Adha. Oh kenapa begitu Bapak? Iya, karena buat mereka itu suasana Idul Adha itu lebih besar, lebih akbar kan gitu ya. Baik. Liburannya lebih panjang kan? Iya. Ya, Iya. buat ASN yang di sana itu ya, yang di Timur Tengah, Saudi misalnya itu, Betul. kalau Lebaran Idul Adha dia liburnya lebih panjang ketimbang Panjang. Lebaran Idul Fitri. Iya. Bahkan hari tasriknya juga kan 3 hari. Ya, hari tasbih 3 hari kan. Iya. Ya, jadi karena apa? Karena itu kan banyak karunia ya. Daging kurban kan luar biasa itu, ya enggak ya? Iya betul. Hari tasrik itu kita dilarang berpuasa loh. Ya, kita dilarang berpuasa supaya kita bisa menikmati itu daging-daging itu yang begitu banyak selama Idul Adha ya. Iya. Sampai Ya, kolesterol. tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dilarang berpuasa. Ya enggak? Sementara kalau Syawal cuma sehari dilarang berpuasanya. Ya, cuma sehari dilarang berpuasa kan, hanya tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 Syawal kita boleh berpuasa. Iya. Ya, bahkan udah jadi tradisi puasa Syawal 6 hari kan. Iya. Ya, tadi diceritakan di Jawa itu ada tradisi seperti itu. Setelah 1 Syawal selesai, puasa lagi 6 hari. Ada lebaran lagi. Ada lebaran lagi, lebaran ketupat. Oh iya betul. Nah, ini tradisi ini saya kira perlu dilestarikan. Iya betul Pak. Betul. Nggak perlu gengsi lah. Karena itu kental sama ajaran Islam. Iya benar Pak. Sekiranya memang nggak berbenturan dengan syariat nggak apa-apa lah. Iya, kental sama ajaran Iya. Islam ya. Memang harus bangga kita Pak sama tradisi. Juga kan di dalam sunnah kita kan memang disunahkan untuk puasa 6 hari ya. Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun kan gitu. Iya betul. Ya, pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Saya kira itu logis ya, karena kan setiap kebaikan diganjar 10 kebaikan. Iya betul. Ya, artinya kalau kita puasa 36 hari sama dengan puasa 360 hari gitu kan Iya. pahalanya. Pahalanya, Berarti setahun. Masya Allah. Iya benar Pak. Betul. Nah menarik ya Pak ya terkait hari raya Idul Fitri ini Pak. Berarti memang benar-benar ada perbedaan lah ya, perbedaan adat dan tradisi antara Betul. Jawa Timur sama Jawa Barat, termasuk yang ada di Bogor lah. Iya. Memang beragam Indonesia ini Pak ya, Betul. Kita baik dari tradisi. Kita ini bangsa besar ya. Iya betul Pak. Kita tahu kita punya kurang lebih 17.500 pulau. Iya betul. Ya. Umat Islam tersebar di ribuan pulau. Iya, kan. betul. Jadi semua punya tradisi, baik tradisi menyambut Ramadan ya, kalau di Padang ada namanya Mandi Basamu ya. Iya, Ya kan? baik. Di tempat-tempat lain juga punya tradisi masih lain-lain ya. Baik. Kalau di Jawa sama di Bogor tuh relatif sama ya. Iya. Jelang Lebaran tuh kita biasanya ziarah ke makam keluarga ya kan. Ke makam orang tua misalnya Iya. kan? Begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah sholat Id juga begitu kan? Iya betul. Ya biasanya sehari setelah ya. Ya, Kalau di sehari Bogor malah enggak, di Bogor malah di hari itu juga kan. Ya, di hari itu setelah pulang dari masjid, setelah selesai semuanya menuju ke makam kan gitu ya. Iya. Doa bareng-bareng kan gitu. Ini tradisi bagus ya. Meskipun ke makam tidak harus lebaran. Iya, betul bisa kapan saja ya Pak. Kapan saja ya, tapi ini momen. Iya. Makasih Pak atas pembahasan pada episode hari ini nggak kerasa nih Pak waktu karena memang keterbatasan waktu mungkin ya Pak. Iya, baik, terima kasih ya. Yang bisa saya tarik ya memang benar Indonesia itu kaya akan budaya Kaya dan budaya, tradisi. betul. Itu Iya. patut kita syukuri dan patut kita banggakan juga. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai sekarang lah. Karena di hari ini momentum Hari Raya Idul Fitri. Saya mewakili teman-teman mahasiswa KPI Institut Agama Islam Syahid Bogor mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.